tidak bisa dijadikan sumber hukum. Itu ceritanya. Alhamdulillah. Akhirnya berubah lagi, angkatan lagi. Kenapa tidak ternyata? Karena dia mungkin punya keyakinan. Lah kok keyakinannya? Karena melihat oknum. Diingatkan oknum bukan sumber hukum. Sama dengan kasus saya. Pantas saya saksikan Ustadz itu kalau di Al-Falah sholat subuh yang hanya 2 rakaat duduknya ikhtiros. Ya mohon maaf, keyakinan saya bukan ikhtiros, tawarruk. Tapi kenapa Ustadz kalau ikhtiros gak bisa duduk tawarruk gitu? Saya kalau duduk tawarruk gelimpang aja. Pernah saya paksa merujut teman saya yang sisi kiri saya ini. Daripada saya menyakiti teman saya, ya sudah, saya kerjakan dalam batas kemampuan saya. Maka kalau sholat jangan lihat saya, lihat kepada tuntunan. Kira-kira begitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya kira berubah itu gara-gara sudah mengkaji dalilnya, kok ketemu dalil yang dianggap lebih kuat. Itu kira-kira mungkin ada pertanyaan bebas, monggo silakan. Ada komentar misalnya? Nggih, monggo silakan. Imam baca tidak membaca Sami Allah liman hamidah. Saya pernah membaca hadis makmum tidak boleh kan ucap Sami Allah liman hamidah. Imam menjawab jangan ucapan apa barang. Oh iya. Tapi masih banyak jawab makmum yang baca ikut Sami Allah liman hamidah. Apa ini mengurangi atau membatalkan? Terima kasih, Pak. Kebetulan ada hadis yang spesifik, Pak. Enak, Pak. Kata Rasul pada waktu itu, mohon maaf, Rasul udzur tidak bisa ngimami dengan berdiri gara-gara terkilir, Pak. Ikut pacuan kuda, jatuh, tangannya terkilir. Tapi Rasul masih datang sendiri, Pak, nggak dipapang. Dari rumahnya ke tempat imam jalan sendiri, Pak. Lain dengan kasus yang kedua karena sakit, dipapang oleh 2 orang. Satu adalah pamannya sendiri, yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, sampai kakinya nyaruh bumi. Enggak, ini cerita yang pertama. Maka Rasul melaksanakan sholat dengan duduk. Jangan dikira yang namanya makmum itu tidak diketahui Rasul, mereka berdiri, Pak. Maka Rasul mengingatkan, inna sesungguhnya ju'ila dijadikan al-imam, imam ini liyutamma bi, untuk diikuti, Pak. Fa idza kabbara fakabbiru, begitu. Kalau imam sudah takbir, segeralah kalian ikuti takbir. Fa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Fa idza qala sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana. Ada riwayat lakal hamdu, ada riwayat walakal hamdu. Itu bimbingan Rasul begitu. Faidah sholat qa'iman, kalau imam sholat dengan posisi berdiri, fasallu qiyaman, supaya kalian sholat dengan posisi berdiri. Faidah sholat qa'idan, kalau imam sholat dengan duduk, fasallu qu'udan ajma'un, supaya kalian semua ikut sholat dengan duduk. Begitu, Pak.
Lepas apakah hadis ini nanti masuk atau tidak, ada kajian berikutnya. Nah, menjawab pertanyaan Bapak, imam kalau membaca Rabbana lakal hamdu, makmum disuruh jawab apa? Rabbana lakal hamdu. Imam kalau membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, makmum disuruh jawab begitu. Di buku yang saya bahas 44 kesalahan dalam sholat, imam makmum tetap wajib membaca Sami Allahu liman hamidah. Didiskusikan oleh teman-teman, Ustaz kita bahas 44 kesalahan dalam sholat. Boleh. Belum selesai dibahas muncul buku baru 101 kesalahan dalam sholat. Yang 44 belum selesai, keluar 101 kesalahan dalam sholat. Ustaz sholat, Ustaz salah terus. Dan di buku ini bukan hanya imam, makmum pun harus membaca Sami Allahu liman hamidah. Cara dalilnya, waktu membaca amin, makmum saja atau imam juga membaca amin? Imam juga membaca amin. Kenapa? Dalilnya jelas. Jadi ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, imam membaca amin, makmum juga membaca amin. Jelas hadisnya. Wa man wafaqa ta'minu ta'minal malaikat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam berita yang lain, kapan malaikat membaca amin? Bersama imam. Maka di pondok binaan saya itu kaget Pak, baca aminnya itu panjang sekali. Amin, panjang sekali. Saya ingin tahu, Pak Yai kok bacanya panjang kan? Iya. Kenapa Pak Yai? Ben podo ben malaikat. Nek kena gak kena ngarepe kena burine ngono. Wah, ikhtiar yang Masya Allah. Kenapa? Mata bi'i, mata apapun boleh dipanjangkan sepanjang-panjangnya. Adzan itu kan mata bi'i, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi boleh, Allah boleh. Kenapa disalahkan? Nah, ketika kita jelaskan nanti begini. Nanti malaikat bersama imam, maka tolonglah etikanya. Begitu imam membaca Al-Fatihah, berhenti santai bersama imam, ayo membaca amin. Gak panjang, insya Allah sama dengan para malaikat. Ada nas khususnya. Mana sekarang nas khususnya makmum membaca Sami Allah? Tidak ada nasnya, Pak. Kalau dipaksakan tidak akan bisa gitu. Praktek ya Pak. Saya jadi imam sampai jadi makmum. Saya tidak Sami Allahu liman hamidah. Kok gak ngomong lah ya? Tidak bisa. Makmum baru menjawab Rabbana walakal. Kalau ada teks khusus, imam membaca, makmumnya selesai. Itu ceritanya. Nah, ternyata yang Anda anggap keliru, ternyata Anda tidak bisa membuktikan. Itu yang sering saya katakan, jangan menilai orang lain dengan kacamatanya